Ini kalau lihat foto-fotonya ini loh, apa nostalgia loh. Pada yang di sini pada ada semua nih fotonya di sini nih. Tuh. Makanya mesti beli ini nih. Ya. Donasi. Baru ngopi. Cik. Sehat dong. Udah sehat. Kurus. Cindy mah kurus. Oh iya. Belum jam ending. Luar biasa. Ini yang adanya busanya Samcan crispy, ada casa. enak. Kami mohon pimpinanmu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Yesus. Sampai satu waktu di bulan Januari di tahun 2022, Bu Sonia itu ada ngomong ke saya, "Kawan, saya tuh pengen bagiin pengalaman hidup saya lewat satu buku." Maksudnya buat apa, Bu? Maksudnya buat ini supaya hidup saya pengalaman hidup saya ini bisa diambil hikmahnya, mau oleh itu alumni, mau itu siapa aja yang baca, termasuk yang umum gitu ya. Kita bantu dia untuk selesai dengan SMA-nya. Jadi untuk anak-anak yang kurang mampu, yang dari SD, SMP sampai maksimal SMA gitu ya, yang penting anaknya jangan sampai putus sekolah aja, udah lulus silahkan berjuang gitu ya. Nah, dengan demikian semua terutamanya pihak yang bisa terlibat, dan buku ini bukan bawa nama saya tapi bawa nama IAKOP itu sendiri. Iya. Pastor Bapak Ibu, ya itu amanat dari Bu Sonia gitu. Jadi Bu Sonia bikin buku ini tuh bukan buat angkat namanya, bukan, tapi itu merupakan satu sarana aja, dan harapannya adalah nama IAKOP yang di bawahnya itu. Nah, kemudian kami adakan acara launching, lalu diadakan pengumpulan donasi ini, dan terkumpul 172 juta pasti Bapak Ibu, di mana 72 juta disalurkan melalui Ayo Sekolah, Ayo Kuliah Paroki Kalvari Jakarta. Kemudian yang 100 juta dialokasikan ke Yayasan Mahdiwiana, di mana waktu itu tanggal 21 Maret Pastor Darno, Bu Sherly dan saya sempat ngobrol bertiga di Pastor ya, dan di sana disepakati mengenai poin-poinnya. Kemudian di tanggal 28 Agustus Memory of Understanding-nya sudah ditandatangani bersama juga, dan pada tanggal 5 September dana sudah ditransfer ke yayasan. Nah, jadi saya melihat bahwa ini semua satu rangkaian yang luar biasa lah ya, termasuk pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman dari IATOP, Panitia Buku, Persekutuan Doa Top 94 Cares, dan juga perwakilan dari Yayasan Mahdiwiana, Ibu Sherly, Pastor Darno, dan juga Pak Rudianto. Salam kenal, saya Reni Agustia, Top 93, mewakili keluarga Mama Sonia. Dan mohon maaf
kakak saya Cindy top 90 dan juga saya sendiri, kami berhalangan hadir secara langsung di kesempatan baik pagi hari ini. Terima kasih Ibu Shirley, Pastor Darno, dan Pak Rudianto yang telah menerima baik donasi hasil dari buku catatan kecil perjalanan Mama Sonya sebagai seorang guru. Berkiprah sebagai seorang guru sepanjang hidupnya dan juga mendedikasikan hampir 20 tahun di Yayasan Madiwana, Mama memiliki keterikatan khusus yang erat dengan pihak sekolah dan juga para alumninya. Teman-teman Top 94 termasuk Persekutuan Doa Top 94 Cares mencurahkan waktu, pikiran, dan juga tenaga yang luar biasa untuk mewujudkan keinginan Mama akan lahirnya buku ini. Dan tidak hanya sampai di situ saja, teman-teman 94 juga bekerja keras dalam pengumpulan dan juga penyaluran dana dari para donatur ke pihak-pihak yang memerlukannya, termasuk untuk beberapa murid di Santo Aloysius yang baru saja disampaikan ke pihak yayasan. Kita semua salut dan bangga akan apa yang dihasilkan oleh teman-teman 94. Menggarisbawahi pesan Mama, buku ini bukanlah tentang seorang Ibu Sonya. Tapi buku ini adalah awal perjalanan kepedulian kita untuk sesama yang semoga bisa terus berkesinambungan dan juga menjadi ajang keterlibatan dari IATOP yang sekarang dipimpin oleh Kang Hanin. Dari niat yang baik, awal pengumpulan dana selama 10 bulan ini yang berjalan dengan baik, semoga buku ini juga akan terus menjadi berkat bagi para siswa-siswi yang membutuhkannya dan juga menjadi berkat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Taruna Oga Praviti. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai mantan guru di Santo Aloysius juga selalu ingin tahu kegiatan Ikatan Alumni IATOP. Mula-mula saya diajak oleh IATOP Yoga, sehingga setiap Sabtu saya mengikuti pula kegiatannya. Dari badan yang tidak dapat bersila, akhirnya bisa juga. Bahkan instrukturnya ternyata orang-orang hebat. Mereka bukan hanya melatih gerakan harus begini dan harus begitu, tetapi juga menguasai intinya, jadi mirip dokter. Kalau sakit di sini, mereka tahu gerakan mana yang harus dilakukan dan mana yang nggak boleh. Itu mengagumkan saya. Dari yoga, saya mengetahui banyak kegiatan lain. Saya menghadiri beberapa acara bisnis. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan lari bersama alumni top. Saya juga mengikuti TCC, Top Cycling Park, ke Jogja dan ke Tabanan. Meskipun saat itu kondisi saya sudah tidak memungkinkan bersepeda, tetapi saya berada di dalam mobil dan merasa bangga berada di antara alumni Santo Aloysius. Selain itu, saya juga bisa mengenang kembali betapa nikmatnya bersepeda sewaktu di Belanda. Ketika saya bertemu dengan alumni, yang muncul di kepala saya adalah sesuatu yang hebat. Di luar gambaran, sangat mengagumkan. Saya bersyukur pernah menjadi bagian Santo Aloysius. Saya bukan alumni, tapi saya diterima. Mungkin judul bab ini terasa agak sombong, atau malah sangat sombong. Tetapi itulah kenyataannya, apa adanya. Semua hal yang saya alami menyadarkan saya dan membuat saya harus mengakui, Tuhan, saya ini guru yang paling bahagia di dunia. Dan kebahagiaan itu berasal dari murid-murid saya. Saya bersyukur bahwa bisa mengajar mereka. Saya bersyukur bahwa saya seorang guru. Seperti yang disampaikan dari awal, hari ini adalah sesuatu yang tentunya lain dari biasa, ya. Dan yang mempertemukan itu adalah karena bukunya Ibu Sonya, ya. Jadi saya memang tidak pernah
diajar oleh Ibu Sonia. Ya. Saya mengenal Ibu Sonia itu tidak terlalu dalam, ya sepintas ya, karena tidak pernah diajar, tidak pernah jadi hanya mengenal sepintas ya. Tapi ya memang Ibu Sonia itu punya keinginan ya untuk mendampingi anak-anak muda itu cukup kuat gitu ya, kalau saya perhatikan sejak awal waktu di Choice seperti itu ya, bersama almarhum suaminya waktu itu saya pernah tahu. Nah, jadi ya, dia mencoba memberikan contoh bagaimana menjadi keluarga, pasangan dan sebagainya yang baik. Nah, tapi dari sini kita nggak akan bahas itu ya. Tapi dari sini ya saya bersyukur bahwa Ibu Sonia mengatakan bahwa dia bersyukur jadi bagian dari Alusius, dan di mana Ibu Sonia bisa bertemu dengan para murid-murid yang begitu mencintai Ibu Sonia sampai akhir hayatnya ya. Ya itulah kalau kami tentunya dari saya dalam hal ini mewakili yayasan sangat bersyukur bahwa guru-guru bisa menjadi bagian dari kehidupan para siswanya ya. Itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan tentunya ya untuk yayasan, bahwa guru-gurunya bisa diterima oleh para siswanya, guru-gurunya bisa diterima oleh para mantan siswanya, yaitu tentunya merupakan sesuatu yang membahagiakan untuk kami dari pihak yayasan. Nah, tapi dari sini ya, Ibu Sonia ingin bahwa apa yang dia dapatkan selama hidupnya sebagai seorang guru, apa yang dia rasakan selama hidupnya sebagai seorang guru, di sini dia ingin kembalikan lagi kepada para siswa. Ya. Dia ingin kembalikan lagi kepada anak-anak yang dia cintai, karena itulah hidupnya dia ya untuk anak-anak gitu ya. Nah, jadi di sini memang dia ingin mengembalikan ya. Nah, pada kesempatan ini ya tentunya kami dari pihak yayasan mengucapkan terima kasih ya kepada keluarga dari Ibu Sonia ya, tentunya buat Cindy dan Reni, dan juga yang hari ini yang diwakili oleh adiknya Ibu Sonia, Cucun yang sudah hadir ya, terima kasih atas bantuannya, dan tentunya juga teman-teman alumni 94 yang begitu berjuang untuk menjadikan buku itu ya, dan tentunya juga dari ikatan alumni yang mensupport sehingga semuanya itu bisa terjadi ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kadang ada pandangan gitu kan, anak seperti Aloysius mah pasti balalinha gitu nya, pasti mampu gitu. Nah, di forum ini kita bisa dengar sendiri dari Bu Shirley bahwa ternyata tuh enggak, masih banyak anak-anak yang perlu dibantu ya. Dari keuskupan misalkan 100, dari yayasan 100, dari alumni 100 kan buat dia udah 300.000 gitu ya. Nah itu kan sangat membantu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bu Sonia dan keluarganya, terima kasih untuk 94 angkatan 94, terima kasih untuk ikatan alumni Alusius ya, terima kasih secara khusus untuk Ibu Sonia yang ada di atas ya, yang sudah memberikan semuanya. Nah, tapi yang pasti ya, ini akan berguna untuk anak-anak yang membutuhkan ya. Oke, teman-teman pecinta pendidikan, teman kalian yang susu. Kalian saya rasakan bahwa pecinta pendidikan semuanya ya. Usulnya sekarang tidak bisa bicara secara langsung ya, tapi dia bicara dengan buku ini. Dia bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bahwa dia dikatakan sebagai ya guru yang berhias dunia luar biasa kan? Ya. Tapi juga saya lihat kalau ada perhatikan dari awal tadi bahwa Bu Sonia adalah sosok pribadi, sosok guru yang sungguh-sungguh menghayati trilogi daripada Ki Hajar Dewantara. Sungguh, itu trilogi itu dihayati. Yaitu Ing Arsa Sumtrodo, Ing Madya Mangkasa, Punyadaya. Ingat satu saja tuh. Iya. Nah, itu sungguh-sungguh dihayati. Luar biasa. Dan saya perhatikan bahwa dia akan selalu berpikir positif tentang pendidikan sendiri.
inilah yang perlu kita kembangkan juga. Jadi kalau kita berpikir positif tentang Aloysius, berpikir positif tentang masa depan anak-anak, nah kita pasti akan ke sana. Saat terakhir itu sering ketemu saya di Kapel Cornelius, karena dia bisa, ya, saya berkata, ya pastor kita harus bertahan, ya, karena usulnya juga tahu persis bagaimana situasi dan kondisi saya, ya, sehingga ayo kita tetap bertahan. Terakhir, pokoknya saat terakhir itu masih ketemu, bisa gitu, ya, dan kondisinya yang sudah tidak segesik dulu, ya, selincah dulu tidak, tapi itu tetap memancarkan bagaimana dia hidup dengan optimisme yang luar biasa. Ya. Sehingga kajian buku ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi semuanya bagaimana berpikir positif dan memberikan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Itu kalau saya tadi, ya memang betul. Sudah cukup lama kami itu meninggalkan tentang beasiswa, karena beasiswa itu muncul baru ketika kami masuk, dan juga subsidi dan itu 1 M lebih. Dia sekolah, tapi ternyata orang tuanya itu tidak bayar sampai lulus. Lalu datang kepada pas sekolah, saya akan mengembalikan, saya tahu persis bahwa orang tua saya dulu tidak membayar ketika aku sekolah. Aku harus bayar berapa? Bingung kan? Oh, kursus mas dulu bagaimana? Tapi bukan itu. Bagi saya dan melihat bahwa ada orang jujur seperti itu masih kita temukan dalam dunia saat ini. Mau mengembalikan, tapi kepala sekolah itu juga bingung. Mau apa ini? Ya sudah sekian puluh tahun yang lalu juga. Alasannya bahwa kami sekarang komunis oke, bagus dia, saya akan kembalikan karena dulu saya sekolah di sini orang tua aku nggak bayar. Padahal kita semua nggak tahu gitu. Tapi di sini ada apa ya, sinar-sinar yang bagus yang perlu kita perhatikan juga dari itu. Ya. Jadi ribu-ribu pendidikan ya luar biasa. Tapi juga kami yang berkecimpung di sini, yang terlibat di sini, bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan datang itu dengan baik. Yang kita mencoba mungkin nanti bahwa teman-teman sekalian akan tahu bahwa anak-anak sekarang itu mungkin saya kurikulum yang terbaru adalah yang termasuk dalam kurikulum adalah terapi berkuda. Nah, ada yang diberikan. Jadi saya Indonesia belum ada. Dan banyak kan terapi berkuda ini seolah-olah itu hanya untuk orang dan khusus, bukan. Nah, di sini sehingga saya senang dan boleh saya anggap bahwa kita pencinta pendidikan dan juga pendidik anak itu ya memang harus dari rumah juga. Tidak pusat pendidikan itu bahwa keluarga, sekolah dan masyarakat ini kita sama-sama. Ini tentu pembicaranya mudah. Nah, sehingga dengan apa yang dapat mengurusannya berarti memperhatikan pendidikan juga dalam hal ini. Ini bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih atas yang bagus ya. Mudah-mudahan dia khususnya yang tergerak hatinya sebagai orang Samaria yang baik hati gitu. Jadi melihat bahwa berbuat baik, wah ini saya di alumni atau tidak gitu. Nah, tidak, itu orang Samaria yang baik hati tidak berpikir itu. Khususnya saya yakin bahwa dia hanya mau berbuat baik saja. Diberikan pada siapa itu. Nah, nanti kami dari ya saya ada tim mencari atau mungkin yang khusus Yesus ya akan dimakan sebagai mungkin untuk menginspirasi bagi yang lain ya. Tapi menginspirasi tidak berpikir positif dengan dia berpikir seperti ini luar biasa. Ya, saya terima kasih untuk semuanya, terutama kepada alumni IATOP yang sudah bersedia menerbitkan atau melahirkan buku dari Kusonya ini. Kami Kusonya ini ingin mengeluarkan pengalaman hidup dia untuk generasi yang akan datang. Betul ya? Jadi saya juga terima kasih pada almarhum juga yang mungkin saat ini sudah tidak di sini, kepada Pak Cucu juga yang sebagai wakil dari keluarga Ibu Sonya dan alumni top yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, dan kami juga berterima kasih untuk dana-dana yang diberikan kepada kita. Semoga dana yang diberikan kepada kita ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siswa-siswa yang membutuhkan ya di pendidikan kita ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan
kita sebagai alumni kita bisa banyak membantu untuk siswa-siswa kita yang masih banyak membutuhkan di dunia pendidikan di alumni Alisius saat ini ya. Karena kami ketahui juga, mungkin Anda ketahui, Anda berpikir anak-anak yang sekolah di alumni yang di Alisius ini pasti yang mampu lah kelihatannya, tapi tidak. Saya tahu betul bahwa mereka masih banyak yang lainnya yang masih membutuhkan untuk jenjang pendidikan dia ke depannya gitu. Ya kan? Jadi ya siapa tahu alumni bisa banyak membantu untuk berlangsungnya pendidikan di Alisius ini. Amin. Ini baca tulisan yang ada di belakang kaos ini. Ini tuh adalah doa dari busonnya waktu kami memberikan dami ini kepada busonnya. Bapak yang baik, semakin ditelusuri, semakin dalam keagungan yang saya rasakan. Kesempatan sakit kali ini sungguh membuat saya tidak habis-habisnya berpikir bahwa engkau menemukan dengan caramu sendiri bagaimana manusia bisa melihat betapa hebatnya engkau. Kekaguman dari kecil makin membesar, dari sederhana menjadi luar biasa. Dan itu hanya bisa dilaksanakan jika satu dengan yang lain mau bergabung, mau saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling menerima satu dengan lain apa adanya. Engkau memberi kami kesempatan untuk merasakan kedekatan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk merasakan kedekatan Engkau lewat sesama, dan Engkau akan membuat semuanya menjadi kekuatan yang luar biasa. Cinta yang merapatkan, cinta yang mengalahkan egoisme, cinta yang mampu membuat semua manusia rendah hati. Semoga dengan kerendah hatian ini kami semua bisa bekerja sama untuk dunia yang Kau ciptakan agar menjadi tempat yang lebih baik. Biarlah apa yang dilakukan untuk kemuliaan-Mu saja yang membuat dunia ini semakin semarak untuk dihuni dengan penuh kehangatan. Damai di bumi. Sonia Ina S. Iya ya. Dan kalau Bapak sekali perhatikan, ini wasiat. Wasiat. Sehingga kalau kita tidak melakukan, itu akan dipertanyakan nanti. Lawan yang benar. Jadi wasiat bagi kita. Kata-katanya sederhana tapi dalam. Wasiat itu. Pas itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, paragraf ketiga dari belakang. Apa nangis? Sambil ketawa ya. Tuhan memberi kami kesempatan untuk merasakan kedekatan Engkau lewat sesama, dan Engkau akan membuat semuanya menjadi kekuatan yang luar biasa. Cinta yang mengalahkan, cinta yang mengalahkan egoisme, cinta yang mampu membuat semua manusia rendah hati. Semoga dengan kerendahan hati ini kami semua bisa bekerja sama untuk dunia yang Kau ciptakan agar menjadi tempat yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu baca bacaan Injil hari ini, itu tuh kaitannya dengan kerendahan hati. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, jadi sebetulnya ini pesan yang betul-betul connect gitu ya, bahwa yuk kita sama-sama mau mewujudkan kasih, mau merendahkan hati, mau bekerja sama. Nah, saya melihat memang ini rencana Tuhan, Pastor Bapak Ibu sekalian. Dari adanya persekutuan doa top 94 Cares, kemudian busonnya minta dibikinin buku, kemudian ada penggalangan dana, kemudian dana sudah disalurkan dan kita bisa bertemu di sini gitu ya. Saya pikir itu bukan suatu kebetulan semua. Saya pikir itu rencana Tuhan. Dan kalau kita mau kesamping tadi apa yang menjadi doa dan menjadi pesan Tuhan hari ini gitu, kayaknya Tuhan mau kita merendahkan hati, kita menekan ego kita masing-masing, ego sektoral kita hilangkan,
kita bisa sinergis, saya yakin luar biasa. Saya sendiri waktu kemarin itu saya sempat cerita sama si Koaan angkatan 91. Dia bilang, "Wah, lu jalanin. Nanti gua support, gua ajak teman-teman gua." Makanya ya mumpung di sini saya cerita juga di depan pastor Bapak Ibu sekalian bahwa di sana tuh masih banyak orang-orang baik yang memang punya potensi dan keinginan untuk bantu pergerakan ini. Sekolah di Bandung tuh bukan di Aloysius aja. Aloysius ini saya catat adalah salah satu yayasan saja. Saya catat dari ini ya, katalog keuskupan ini. Ada yayasan Dharma Ibu, ada Melania, busonya juga pernah ngajar di Melania. Ada yayasan penyelenggaraan Ilahi Indonesia, itu Trinitas. Ada yayasan Salib Suci. Ada yayasan Santo Dominikus yang di Cimahi. Ada yayasan Widya Bakti Angela. Ada yayasan Kasama Bakti Ursula. Dan itu jumlah sekolahnya itu bisa puluhan sampai ratusan gitu. OSC aja saya lihat di sini ada sekitar 70 mungkin ya Pak Surya. Itu milik keuskupan. Milik keuskupan ya? Iya, OSC tidak punya. Iya. Jadi di Bandung sendiri Aloysius ada, sekolah-sekolah Katolik lain di kota Bandung ada, dan di kota-kota di luar Bandung yang termasuk di keuskupan Bandung juga ada gitu. Di Jatibarang, Ciledug, Tasik, Garut, ya Pak Surya. Dan ini semua adalah sebetulnya ladang buat kita gitu. Ladang untuk kita bisa memberi dan menuai di sana. Nah, disambungkan dengan visi IATOP gitu ya, yaitu menjadi wadah yang menciptakan, menginspirasi, dan melaksanakan kegiatan yang terpadu, mendidik dan berdampak positif serta berkesinambungan bagi masyarakat. Ya. Nah, dengan tujuannya apa? Memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam membangun karakter yang terpuji dan bermanfaat bagi diri sendiri dan sesamanya. Jadi ini memang konektisan gitu. Sebentar mau nanya, Wan. Siap. Maksud kamu yang terakhir itu tuh sebenarnya meminta ketua IATOP untuk membuat atau mencari dana lagi untuk menyumbang beasiswa ke semua sekolah Katolik atau gimana? Jadi gini sebetulnya. Kalau aku sih setuju. Sekarang di sini kan ada ketua IATOP yang baru, dan kita tahu lah potensinya dia kan sangat tinggi banget ya, bagus sekali gitu. Relasi banyak sekali selain alumni gitu, dan kelihatan lagi di sini Pastor Dano sama Bu Shirley kan bilang kebutuhan setahun tuh 1 M bukan kecil loh ya. Nah, apakah maksudnya Awan itu dari Kang Hanin untuk mulai bergerak untuk mencari dana-dana ini bukan? Iya. Kelihatan. Yang tegas dong. Iya. Kelihatannya memang ya sudah ada di sini. Enggak, maksudnya dia jawabnya harus tegas. Iya. Ya seperti tadi kita udah diskusikan bersama gitu ya. Ya ini saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan gitu bahwa memang pesannya ke arah sana. Pesan busonya ini ke arah sana. Supaya inisiatif yang kecil ini itu adalah menjadi satu awal untuk, kalau dalam bahasa Jawa itu babat emas, buka jalan supaya kita nanti ada efek snowball efeknya gitu, efek bola saljunya yang tadinya di ini yang kecil lama-lama bisa semakin besar gitu. Ya contohnya kayak mujizat terima rapi dan doa itu kan Bapak Ibu ya, kan kayaknya nggak mungkin gitu. Tahu-tahu ada anak yang mau ngeluarin, saya punya nih dua ikan kan. Ternyata yang lain, saya punya ini roti ini, tahu-tahu Tuhan Yesus bisa kasih makan buat 5.000 orang gitu kan. Ya. Saya sih nggak mau terlalu banyak panjang lebar. Saya cuma mau mengutip dari apa yang saya tulis di buku itu. Gitu. Jadi sebenarnya saya sama Bu Sonya itu kenal sudah cukup lama, karena keluarga saya sama keluarga Bu Sonya itu kenalnya dari orang tua saya, papa mama saya
itu juga kenal sama suaminya Bu Sonya, karena itu waktu mama saya kerja di Unpar, itu salah satu mahasiswanya di situ, dia arsitek, suaminya Bu Sonya. Waktu papa mama saya menikah juga, yang jadi IO-nya tuh suaminya Bu Sonya. Jadi dia mengurus semuanya itu. Jadi memang Bu Sonya dan suaminya itu punya karakter yang sangat melayani sejak dari dulu gitu kan ya. Apalagi kalau urusannya berhubungan dengan dunia pendidikan gitu, atau sesama. Jadi buku itu dibuat waktu Awan menghubungi saya untuk membuat buku itu dan rekan-rekan lainnya. Saya juga merasa bahwa buku ini ada sesuatu hal yang menjadi suatu hal yang pribadi buat saya gitu ya. Ada sesuatu hal yang perlu kita buat untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang ya gitu ya, menjadi berkat lebih banyak orang gitu. Nah di buku ini saat saya diminta untuk menulis, susah saya untuk mengungkapkan gitu. Karena banyak hal yang harus saya utarakan di dalam dalam beberapa paragraf, dan itu sangat sulit gitu. Saya hanya menulis begini gitu ya. Saya bangga akan IATOP. Ucapan ini itu bukan dari saya, tapi itu dari Bu Sonya. Saya kutip gitu, kata-kata Bu Sonya. Selalu terngiang di telinga saya. Jadi ini selalu memicu semangat saya sebagai pengurus Ikatan Alumni untuk terus memberikan yang terbaik bagi perkumpulan alumni yang kita cintai ini. Bu Sonya bukan hanya berucap kata, tapi juga ikut serta di dalam setiap kegiatan kealumnian Santoulusius yang bisa beliau ikuti. Ini yang saya rasakan, baik kegiatan klub maupun kegiatan alumni yang lebih serius. Beliau hadir dalam suka dukanya. Saya selalu kalau misalkan ada problem atau masalah, tanya Kang Hanin, tempat saya untuk berbagi, tempat saya untuk bicara, mencari nasihat, saya langsung ke Kang Hanin, kan kita ke tempatnya Bu Sonya ya, terus kita sama Celi, saya ke sana, kita ngobrol aja berempat gitu ya, apa aja yang jadi unek-unek di situ kita ngobrol di sana, gitu. Sambil kita makan apa, Celi? Nah itu baru sering kali saya ke sana sama Bu Sonya, di Bu Sonya. Bu Sonya lah di sana itu nggak banyak ngomong, cuma dengar gitu kan ya, kasih komen, tapi tempat itu tuh tempat-tempat yang kayak buat kita untuk berpikir ya, karena ini ya, gitu, untuk kita tuh bisa apa nih, cari solusi sesuatu di situ gitu. Sikapnya yang tegas, diteladani, dan nasihatnya yang to the point selalu. Kalau saya salah gitu. Jadi kalau misalkan saya utarakan begini waktu kalau misalnya ketemu sama Pak Bu Sonya gitu, ya kamu salah. Kamu tuh harusnya begini gitu ya. Oh iya. Lalu saya mulai sadar, oh ya, saya sebagai pemimpin, sebagai leader, saya harus jangan hanya memikirkan diri sendiri, jadi harus berpikir secara lebih luas, nggak sendiri. Ya, saya juga membuat ucapan kata-kata skripsi, saya baca aja ya. Mas Tuan, selamat siang. Ibu, selamat siang. Pak Tunjun, selamat siang kepada teman-teman alumni semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada donatur, kepada Bu Sonya dan kepada keluarga Ibu Sonya, kepada tim pembuat buku dan panitia penggalangan dana, juga pada yayasan dan juga sekolah Aloysius yang telah mewujudkan harapan Bu Sonya dalam pemberiannya untuk bidang pendidikan. Kita semua sadar bahwa salah satu perjuangan orang tua adalah untuk menyekolahkan anaknya, ingin mengembangkan bibit keluarga lewat pendidikan. Dan sekolah Aloysius adalah salah satu sekolah impian, salah satu harapan bagi orang tua dan siswa. Sebagaimana kita ketahui, sekolah Aloysius sudah menjadi legenda dan sampai saat ini terus berusaha berinovasi untuk mempertahankan kualitas dan keberadaannya sebagai sekolah Katolik yang favorit terbaik di Bandung bahkan di Indonesia. Sebagai lulusannya,
Kami bangga dengan jaringan luas dan tali persaudaraan yang kuat yang sudah disampaikan oleh Paulus. Saya juga dapat titipan dari senior-senior kalau nilai-nilai yang telah diajarkan sewaktu sekolah itu harus dilanjutkan kepada adik-adik bahkan anak-anak kita. Hal lain, saya juga melihat bahwa impian Bu Sonia sebagai sosok pendidik sejati terus bersama kami sampai akhir hayatnya. Kedekatan beliau dengan hati beliau, kebersamaan beliau dengan alumni membuat kami merasa selalu terjaga dan terbimbing olehnya. Dan beliau selalu mempersatukan kami alumninya untuk menjadi keluarga besar yang selalu peduli dan siap membantu. Dua kekuatan besar ini baik di sekolah dan alumninya barangkali jika ada kesempatan dan titik baik untuk berkolaborasi bisa membantu mewujudkan mimpi-mimpi sekolah dan alumninya. Jadi kalau tadi ada ucapan apakah beasiswa ini akan dilanjutkan, ya mudah-mudahan kami bisa dengan teman-teman semua bisa berusaha untuk hal. Lewat niat baik dan kegiatan baik ini, kami berharap program baik yang diawali dari teman-teman 94 ini bisa dilanjutkan sebagai salah satu program kerjasama antara sekolah dan alumninya. Mohon izin untuk kami boleh berkoordinasi dengan yayasan dan sekolah untuk bisa membantu, mungkin bukan hal operasional, tapi hal-hal yang untuk mempertahankan kebanggaan alumni dan orang tua siswa. Hal lain dari Bapak Uskup juga sangat peduli dengan pendidikan, dan saat ini ada komunitas peduli pendidikan Keuskupan Bandung yang bekerja sama dengan paroki membantu siswa-siswi berprestasi yang perlu dibantu karena persoalan ekonomi keluarga usia yang sudah sampaikan. Bantuan beasiswa bukan hanya untuk kelangsungan bersekolah, tetapi kita semua di sini berkewajiban mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik untuk masa depan. Hasil sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga Yang Kuasa merestui niat baik ini dan karya baik ini dan untuk dapat melanjutkan memberikan manfaat yang lebih baik. IATOP Tebangking yang berarti kami alumni St. Aloysius sangat bangga dan ingin berbakti untuk alma mater. Ya, Tuhan memberkati. Pribadi ada di tim pendidikan, jadi memang tugasnya membantu untuk anak-anak yang berkekurangan baik ekonomi untuk bisa bersekolah. Di Pelikan ada beasiswa Pelikan untuk universitas dan juga bantuan pendidikan untuk anak-anak sekolah SD sampai SMA. Gitu ya. Jadi ini kegiatan positif sekali. Terima kasih Pak Awan, teman-teman tempat. Ya semoga Tuhan membukakan jalan untuk kita bisa berbuat baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita mau ceritakan kebaikan Bu Sonia, apalagi saya mau anak paling nakal dulu. Awan juga tahu. Jadi dulu saya diajarin Awan nongkrongin bawa-bawa. Jadi waktu di Aloysius tuh angkatan pertama yang SMP ngerokok di GS itu saya sama Awan. Jadi kalau kayak di sini, kalau misalnya kita mau cerita sama tentang Bu Sonia, saya sih jangan habis sampai sore. Apalagi saya gitu ya, yang nakal gini mah Pak Bu Sonia paling seneng mah. Sampai ngerjain saya suruh hapus papan tulis. Itu setiap pelajaran Bu Sonia, setiap awal sampai akhir saya suruh hapus papan tulis. Tapi maksudnya kalau di belakang, Martin hapus. Bu saya nggak pikir, hapus. Itu busanya makan tinggi, begitu kan coret-coretannya sampai ujung-ujung tuh gak pernah gitu. Pas keluar, Martin hapus, hapus dari. Itu sih udah banyak kenangan sama busanya. Gak pernah dibeli rokok ya? Oh ya pernah sekali juga waktu ujian datang busanya, ini bawa rokok. Aduh, aduh kenal busanya. Tapi busanya kelewat ke belakang, ternyata ada anak SMA yang pegang puntung, nyimpen puntung, jadi saya ternyata. Oke, saya sih nggak akan panjang-panjang. Saya lihat juga dari tadi saya perhatiin di ruangan ini dari mejanya mejanya kosong, sekarang udah mulai mejanya terisi dengan kue-kue. Habis. Sebenarnya saya cuma bilang terima kasih buat Pastor, terima kasih buat Bu Sherly, terima kasih buat teman-teman sekalian, buat Kohanim, buat Paulus udah hadir tempat ini dan juga ini dengan adanya ini mungkin menjadi pintu. Dan ke depan sih
saya berharap dari PPO dan juga dari BP mungkin ini yang harus dijadikan tindakan nyata. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini mungkin sebagai pintu nanti ke depannya itu menjadi tindakan nyata. Kita dari Ikatan Alumni bisa punya peran tertentu buat sekolah. Itu aja sih. Terima kasih buat kehadirannya. Ya kalau Bu Sonia sih saya salut lah Bu Sonia, tidak usah diceritain lagi. Ya terima kasih Bu Sonia, Pastor, teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya baik, jadi teman-teman semua ya terima kasih ya. Nah, kalau hari ini kita sudah bisa berkumpul, kalau tadi dikatakan ini mungkin menjadi jalan, ya, kita syukuri bersama. Yang pasti saya yakin semua punya niat yang baik, semua punya keinginan yang baik. Ya, saya yakin semua juga ingin memberikan sesuatu yang baik. Ya seperti halnya Alusius, ya kami mengambil satu moto. Kita semua dilahirkan untuk sesuatu yang lebih, ya kan moto itu kita lahirkan Admairan Nakusum itu untuk justru untuk menyadarkan kita semua bahwa kita semua dilahirkan untuk sesuatu yang lebih. Nah, bagaimana kita berkontribusi itu semua ya kembali ke tentunya nanti dengan caranya, dengan aturan main dan sebagainya itu ya kita nanti akan lakukan bersama. Yang pasti memang kalau lagu mengatakan bahwa if we hold on together tomorrow will be better, ya. Nah, ya itu kita lakukan itu ya. Nah, kalau menurut saya itu lagu itu kan bagus banget gitu ya. Nah kita coba ya dengan segala plus minusnya ya pasti ya. Nah, tapi ya kita coba karena semua saya yakin semua punya harapan untuk menjadikan yang lebih baik ya. Teman kan ada yang dengan caranya mungkin nanti alumni dengan cara apa supaya Alusius itu berkembang yang besar, di luar dengan cara bagaimana ya, di dalam dengan cara bagaimana kan itu masih tapi tujuannya kan sama gitu. Nah bagaimana mengembangkan Alusius ini semakin lebih baik dan lebih baik lagi, karena kalau semua bicaranya positif, semua berpikir positif, semua berkata positif, saya yakin Alusius itu akan bagus gitu ya di luar ya. Nah, jadi ayo if we hold on together tomorrow will be better. Ya, oke. Saya minta tolong Pastor untuk pimpin doa penutup sekaligus berdoa dari Tuhan. Katanya kamu yang harus berdoa. Jadi baru sekalian akhiri tahun ini dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan kami, kau ucap syukur padamu karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini bersama-sama dengan alumni. Kami percaya pertemuan ini terjadi karena dorongan Roh Kudus, karena Engkau lah yang mempersatukan kami, Engkau lah yang menggerakkan hati kami untuk senantiasa berbuat baik dan memuji-Mu lewat pengabdian kami dengan sesama manusia. Berkatilah para alumni dimanapun mereka berada, berkatilah keluarga mereka, berkatilah anak-anak mereka, agar mereka pun juga senantiasa menimba inspirasi dari semangat Santo Alusius Admairan Nakusum. Akulah hidup satu yang lebih. Santo Alusius mengendaki agar hidup kita makin hari makin lebih baik, lebih bersyukur, lebih mengasihi, lebih berani berbagi kepada sesama manusia. Semoga apa yang diharapkan di Santo Alusius juga terwujud pada kami semua di dalam diri pribadi para alumni dan juga keluarganya. Semoga apa yang telah mereka lakukan berbuat untuk anak-anak yang masih ada di sini berkenan kepadamu dan juga semakin memuliakan Engkau di dalam pengabdian kami. Demi Yesus Putra Tuhan dan Pengantar kami yang hidup dan berkata bersama di bulan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian juga seluruh keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk ya, ini Firman. Oke. 1, 2, 3.
1, 2, lagi. 1, 2, ya. 1, 2, ya. Simbolis buku dipegang. 1, 2, lagi. 1, 2, oke. Udah mau Thank you.